Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Hukum Adat dengan dosen pengampu Bapak Joni Sandra MH dan saya selaku speaker yaitu Yangga Fernandes dengan nomor NIM 201443 akan membahas mengenai tata susunan rakyat Indonesia. Baik, pada teman-teman sekalian diharapkan tetap menonton sampai akhir ya. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji dalam subbab dari tata susunan rakyat Indonesia. Yang pertama, persekutuan hukum adat. Yang kedua, struktur persekutuan hukum adat. Dan yang ketiga, hubungan individu dengan masyarakat. Baik, kita lanjut pada materi yang pertama. Nah, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai persekutuan hukum adat. Teman-teman sudah pada mengerti apa itu pengertian dari persekutuan hukum adat? Baik, di sini kita sama-sama akan mengetahui apa itu persekutuan hukum adat. Baik, beberapa pendapat para sarjana tentang persekutuan hukum adat. Yang pertama, pendapat Suroyo WP menyebutkan persekutuan hukum adat adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan material maupun immaterial. Pendapat yang kedua oleh Jaren Saragi menyebutkan bahwa persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam susunan yang teratur, yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami alam hidup di atas wilayah tertentu. Yang ketiga, pendapat yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang menyebutkan bahwa persekutuan hukum sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus dan harta kekayaan. Dan yang terakhir yaitu Terhar menyatakan persekutuan hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Nah, dari keempat tokoh-tokoh para sarjanawan yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari persekutuan hukum adat, dapat kita tarik kesimpulan bahwa persekutuan hukum adat adalah perikatan atau perkumpulan antar manusia yang mempunyai anggota-anggota yang merasa dirinya terikat satu sama lainnya dalam satu kesatuan yang penuh solidaritas, di mana dalam anggota-anggota tertentu berkuasa untuk bertindak atas nama mewakili kesatuan itu dalam mencapai kepentingan atau tujuan bersama. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan kedua mengenai struktur persekutuan hukum adat. Dalam pembahasan ini, yang pertama kita akan membahas mengenai persekutuan kekerabatan, yaitu keluarga, kerabat, marga. Yang kedua, persekutuan ketetanggaan, yaitu kampung, dusun, desa, kuria, nagari, marga. Dan yang ketiga, persekutuan keorganisasian, yaitu perkumpulan sosial agama budaya atau sosial ekonomi politik. Pertama, persekutuan kekerabatan dari struktur persekutuan hukum adat. Persekutuan kekerabatan ini yaitu bentuk-bentuk hubungan kekerabatan yang terjadi karena ikatan darah atau yang disebut dengan genealogis, berdasarkan keturunan melalui garis ayah yang disebut dengan patrilineal atau melalui garis ibu yang kita sebut dengan matrilineal atau juga melalui garis kedua orang tua, parental bilateral. Termasuk dalam hubungan kekerabatan ini adalah anggota-anggota kerabat yang terjadi karena hubungan perkawinan dan ikatan adat atau bersaudara angkat. Persekutuan kekerabatan mempunyai tata tertib adat dan pimpinan sendiri, bahkan ada kalanya mempunyai harta bersama untuk kepentingan bersama. Di Indonesia sendiri ada 3 contoh daerah yang menganut sistem persekutuan kekerabatan, yaitu yang pertama di daerah Batak.
yang persekutuan kekerabatannya bersifat patrilineal yang kita ketahui dari garis keturunan ayah. Dalam menyatakan kerabat satu keturunan, menurut garis bapak dipakai istilah dengan marga. Oleh karena itu, marga adalah kesatuan anggota kerabat yang berasal dari satu bapak asal. Nama marga ada kalanya merupakan nama daerah, kampung asal, dan nama leluhur. Misalnya di daerah Toba, terdapat nama marga Huta Barat, Huta Pea, Huta Soit, Huta Julu, Huta Uruk, dan sebagainya. Nama marga yang merupakan nama leluhur, misalnya Panggabean, Simatupang, Silitonga, Siregar, Nasution, Lubis, dan sebagainya. Yang kedua di daerah Lampung. Di daerah Lampung sendiri dalam menyatakan kerabat satu keturunan menurut garis bapak dipakai istilah buai. Nama-nama buai dipakai nama bapak asal, misalnya Buai Nunyai, Buai Unyi, Buai Nuban, Buai Subing, Buai Bolan, Buai Belunguh, Buai Perja, Buai Pemuka. Yang ketiga di daerah Minangkabau, agak berbeda dari di daerah Batak maupun di daerah Lampung. Di daerah Minangkabau sendiri yang persekutuan kekerabatannya menganut sistem matrilineal dalam menyatakan kerabat satu keturunan ibu asal, bukan dari ayah, seperti itu. Dipakai istilah parui atau perut. Sebuah parui dikepalai oleh penghulu yang dipilih dari anggota kerabat pria yang dianggap cakap. Selanjutnya pembahasan kedua mengenai persekutuan ketetanggaan dari struktur persekutuan hukum adat. Persekutuan ketetanggaan mengandung arti hubungan berseberangan rumah yang ikatannya didasarkan atas rasa kekeluargaan antara sesama anggota karena mendiami satu kesatuan tempat kediaman di pedukuhan atau di desa. Bentuk dari persekutuan ketetanggaan ini dibedakan dalam dua macam, yaitu persekutuan yang organisasi kemasyarakatannya berdasarkan kesatuan wilayah semata-mata yang kita sebut dengan teritorial, dan persekutuan yang organisasi kemasyarakatannya berdasarkan kesatuan wilayah dan kesatuan keturunan atau kekerabatan yang disebut juga dengan teritorial genealogis. Nah, kita sering menjumpai di daerah kota Tanjung Pinang, kita tahu bersama ketetanggaan dalam wilayah yang kita sebut dengan teritorial sering kita jumpai di daerah Tanjung Pinang ini. Nah, walaupun mereka berbeda dari daerah mana, contohnya dari daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara, mereka tetap bertetangga seperti itu. Jadi persekutuan ketetanggaan sudah tercermin di daerah Tanjung Pinang ini. Struktur persekutuan hukum adat yang ketiga yaitu persekutuan keorganisasian. Kita tahu bersama persekutuan keorganisasian adalah hubungan keanggotaan dalam satu organisasi atau perkumpulan, di mana para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan rasa kekeluargaan karena terhimpun dalam satu kesatuan organisasi. Organisasi atau perkumpulan dapat berbentuk sederhana yang tidak teratur dan modern yang teratur dengan memakai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertulis. Misalnya, perkumpulan keagamaan, seni budaya, muda-mudi, olahraga, golongan ekonomi, golongan karya, golongan politik, dan sebagainya. Pembahasan terakhir dari tata susunan rakyat Indonesia ini mengenai adanya hubungan individu dengan masyarakat. Tata susunan rakyat Indonesia tidaklah mungkin terjadi apabila tiap-tiap individu tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Jadi, hubungan individu dengan masyarakat saling mempengaruhi. Individu mempengaruhi masyarakat, sebaliknya masyarakat mempengaruhi individu. Keadaan masyarakat yang semakin maju dan kompleks mempengaruhi individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semakin meningkat. Begitu juga adanya kebutuhan atau keinginan individu untuk mempengaruhi keberadaan masyarakat. Individu-individu semakin maju, maka masyarakatnya juga semakin maju. Ditinjau dari kegiatannya, hubungan individu dengan masyarakat dipengaruhi adanya pengaruh dari luar atau dari individu yang bersangkutan, yaitu dari dalam, mengenai norma-norma, kebudayaan, situasi, kepribadian individu, dan sebagainya. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembahasan mengenai tata susunan rakyat Indonesia.
pembahasan kita mengenai persekutuan hukum adat, itu mengenai pengertiannya dari para sarjana. Yang kedua, struktur persekutuan hukum adat yang di dalamnya terdapat pertama, persekutuan kekerabatan, kedua, persekutuan ketetanggaan, yang ketiga, persekutuan keorganisasian, dan yang terakhir mengenai hubungan individu dengan masyarakat. Baik saya selaku speaker Young Fernandes mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun materi yang disampaikan. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.